Di alam liar yang berbahaya, bunker kayu dan batu ini sangat aman. Dilengkapi tungku batu 2 meter untuk memasak dan penghangat, serta pemanas lantai dan area panggang. Benar-benar mahakarya konstruksi. Meski ada kawanan serigala di malam hari, bersembunyi di sini dijamin tetap aman. Master Bocang dari Asia Tenggara adalah ahli konstruksi alam liar terbaik. Ia sudah menyiapkan kayu. Berbekal ide, ia mulai menggali fondasi dengan cangkul untuk proyek besarnya. Meski tampak mudah, tanah keras dan akar yang melintang membuat penggalian lubang ini paling memakan waktu. Beberapa hari kemudian, Bocang bergantian memakai sekop dan cangkul hingga fondasi terbentuk. Ia lalu mulai menggali lubang. Agar penyangga stabil, ia menggaris dan menggali, lalu mencari kayu ramping. Ia menggali lubang baru, memasukkan 6 kayu, dan menimbunnya untuk membuat meja kerja kokoh. Pakai meja kerja, olah kayu gelondongan untuk proses kulit kayu tiang penyangga. Kayu yang sudah dikupas ini halus, serta tahan serangga dan jamur, sehingga lebih awet saat jadi tiang. Cukup tanam tiang ke dalam tanah, maka struktur dasar tempat perlindungan pun mulai terbentuk. Namun penopang utama tempat ini adalah struktur fisiknya. Kayu pun diukur dan ditandai pensil serta tinta. Tanda ini memudahkan pembuatan alur untuk tiang penyangga. Setelah dirapikan pahat, tengah kayu dibuat setengah halur agar saling mengunci sebagai persiapan untuk ketinggian dinding batu tahap berikutnya. Kayu persegi yang pas dipaku agar sambungan kuat, lalu dipotong sesuai kebutuhan. Batu-batu tajam yang melimpah ini menjadi bahan utama yang dibutuhkan untuk dinding bunker. Supaya dindingnya kokoh, ia mencampur tanah dan air jadi perekat. Berbekal batu dan perekat ini, dinding pun bisa dibangun makin tinggi. Dengan menumpuk selapis perekat dan batu pecah secara bergantian, bentuk dinding batu mulai terlihat. Dinding ini dibuat dalam 2 baris, di mana baris pertama setinggi setengah meter, dan baris kedua sejajar tanah untuk memaksimalkan ruang. Bocang kemudian memotong papan kayu sesuai ukuran agar panjangnya seragam. Selanjutnya, bagian tepi papan dipotong membentuk ujung segitiga, lalu disusun menjadi rak kayu yang indah dan rapi. Kedua sisi dibuat sama, bertahap menumpuk dinding batu untuk ruang tanam. Karena untuk kamar tidur, struktur kayu ramping terasa lebih nyaman. Papan diselipkan di antara tiang lalu dipaku. Jerami diisi ke celah agar hangat. Agar kokoh, Bocang membuat alur pada balok kayu dan memasang balok penentu posisi agar pemasangan papan berikutnya lebih mudah dan stabil. Kamar tidur butuh ruang luas untuk memotong kayu. Papan dibelah lalu disusun agar lebih lebar. Lapisan simpan kayu pun dirakit. Berbekal pengalaman pertama, proyek ini lebih mudah. Bedanya, rak ini punya laci tarik, balok kiri pun punya fungsi lain. Setelah diukur, buat alur setengah, rakit rangka 2 meter, lalu kencangkan dengan papan pendek. Bocang pasang balok segitiga di bawah papan, lalu pakai daun teratai di kanan sebagai saklar lipat. Jerami dan goni melapisi permukaannya, dipaku, jadilah ranjang lipat sederhana yang awet. Usai ranjang kayu terpasang, meja kayu pun ditambahkan. Agar hemat ruang, meja ini pun dibuat lipat. Kini, pembangunan kamar tidur selesai secara mendasar. Bawah tanah tentu lembab. Bocang Jiang memilih tengah lubang fondasi. Usai menumpuk batu, mulut tungku dimodifikasi. Setelah diukir dan dipukul pelan, batunya terpisah sendiri. Setelah membuat lubang tungku dan meninggikan strukturnya, separuh perapian selesai. Bocang menyalakan api untuk mengeringkan kelembapan, lalu menumpuknya hingga setinggi 2 meter dalam sehari. Menara batu ini bukan sekadar untuk memasak atau penghangat, tapi juga sistem pemanas rumah.
Ia merekatkan batu dan lumpur untuk membuat saluran asap dari perapian ke kamar, lalu menutup atasnya dengan kayu. Bagian kayu pun dilapisi lumpur tahan api agar rapat. Setelah agak kering, tutup rapat cekungan di kedua sisi. Campur batu pecah dan tanah sampai abu-abu, lalu padatkan dan ratakan hingga padat. Sisa dinding batunya tak butuh dua lapis. Cukup tempel batu pakai lumpur bak puzzle buat dinding dalam raknya. Dinding batu di sisi kanan ruang perapian sudah selesai. Namun untuk sisi kiri, Bocang punya pertimbangan lain. Pakai sambungan alur sederhana di dinding dalam, isi celah dengan jerami untuk suhu, lalu bangun dinding kiri perapian dari kayu. Dinding tirai dipilih karena kayu mudah mengembang. Batang kayu utuh digergaji, dibelah, lalu dipahat dengan kapak besi untuk balok penyangga rak dinding kayu. Pemanfaatan ruangnya sangat efektif dan dimaksimalkan sepenuhnya. Kayu dialuri kembali, lalu papan disiapkan untuk menopang kotak-kotak kecil, sehingga laci pun mudah digeser mengikuti alur kapak. Meski interiornya sudah bagus, Bocang tetap membangun dinding batu tengah. Ia juga memanfaatkan sisa balok kayu baru di atas papan panjang, lalu mengisi celah dengan pasak kayu hingga menjadi rak alat. Berbeda dari sisi dalam, selain bangun dinding batu serupa, perlu buat relung lampu di dinding. Tanpa referensi, tarik garis agar dinding seragam. Usai menambal celah dengan lumpur, dinding pun rampung meski dalamnya masih lembab. Bocang memasang papan kayu untuk lantai kamar tidur, sementara bagian lain cukup beralaskan batu lempeng tanpa perlu kayu gelondongan. Kini, bagian dalam bunker rampung. Sebelum atap ditutup, Bocang mulai menggarap pintu masuk. Ia membuat alur di tiang depan untuk memasang pintu kayu. Meski tingginya 2 meter, separuhnya tertimbun tanah. Jadi, Bocang berencana bikin pintu geser, papan disambung dan dipaku, lalu dipasang pada alur baru. Setelah diuji, papan kayu terpasang pas. Bagian belakang juga dipasang papan penahan beban. Dua balok beralur ini memudahkan pemasangan papan 2,5 cm agar pintu lancar dibuka tutup. Inilah puncak perlindungan ini. Pasang balok pintu dengan mencoak kedua ujungnya agar menempel di tiang. Supaya pintu praktis, lubangi balok dan pintu geser, lalu ikat dengan tali sebagai penyangga agar berfungsi baik. Untuk atap pelindung, tak butuh kayu terlalu tebal. Kayu besar cukup jadi kerangka, sisanya pakai kayu kecil. Asal tak ditabrak babi hutan raksasa, ini aman. Di hutan ini jarang hujan, jadi perlindungan air tidak mendesak. Setelah Daibo merapikan tanahnya, cukup tutup atasnya pakai plastik bening. Nanti, tumpukan tanah di lapisan teratas akan melindungi dari air, sekaligus menyamarkannya dengan sangat baik. Terakhir, rapatkan semua celah dan sudut. Lalu, taburkan ranting dan daun kering di atasnya, agar benar-benar tersembunyi. Untuk tunggul pohon terbengkalai ini, ia punya ide. Potong setengahnya, jadilah kursi kayu solid alami. Kursi dekat perapian ini juga untuk makan. Usai 2,5 bulan membangun, ia mulai menempati bunker ini. Karena suka kebersihan, ia pun bersih-bersih. Di hutan sunyi, Bocang membawa tasnya ke bunker dan menata perlengkapan di rak. Kini dalamnya terasa nyaman dan praktis untuk ditinggali lama. Hari pertama, Bocang sibuk memasak, mengasinkan ikan dan daging, lalu mengasapnya di stalu agar stok makanan aman. Seiring cahaya lilin di dalam relung dinding menerangi ruangan, aroma harum terus menyebar dari perapian yang menyala terang.
Saat hari berakhir, ia menutup pintu, menyajikan makan malam asap di meja, memotongnya, lalu memanaskannya di wajan. Ia makan, membaca, dan melamun di depan api, menjalani hidup tenang di alam liar tanpa gangguan.